Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai matriks. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, apa itu matriks? Mungkin ini adalah materi baru untuk kalian karena sebelumnya kalian belum pernah belajar matriks, ya kan ya? Tapi kalian waktu SMP maupun waktu kelas 10, kelas 11 itu kan pernah belajar aljabar. Nah, itulah yang akan kita gunakan di sini. Jadi matriks itu adalah himpunan himpunan bilangan-bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom, berbentuk persegi panjang dan ditulis di antara tanda kurung biasa atau kurung kotak. Jadi boleh kalian pakai tanda kurung yang mana. Um, Kalau kalian perhatikan ini dari definisinya mungkin agak mengambang ya, belum belum terpikir kayak gimana sih itu matriks. Jadi sebenarnya pada awalnya itu matriks dimaksudkan untuk mengubah bentuk lain dari data-data sebuah tabel. Jadi kalau ada data-data berupa tabel, itu bisa kita rubah dalam bentuk matriks. Untuk apa sih kita rubah dalam bentuk matriks? Nanti dalam pengolahan tabelnya atau pengolahan datanya, itu bisa kita gunakan program-program yang lain gitu. Misalkan pakai aplikasi dalam pengolahan datanya. Misalkan di sini ada contoh. Sebagai contoh, diberikan sebuah tabel ketidakhadiran 3 orang siswa pada belajar tambahan selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, yakni sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel. Dari tabel ini, um, kita rubah dalam bentuk matriks seperti apa sih bentuknya? Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Caranya gimana ya? Kita tinggal tulis saja nih, 3, 2, 1. Kita tulis di sini 3, 2, 1. 205 kita tulis 205, 211 kita tulis 211 dan seterusnya. Kemudian kita isi dengan tanda kurung. Di sini menggunakan tanda kurung kotak. Kalau kalian gunakan tanda kurung biasa, itu boleh misalnya kayak gini, tanda kurung biasa ya. Nah, matriks ini kita perlu namai. Kita namai dengan sesuatu ya, biar membedakan antara matriks satu dengan matriks yang lain. Oke, kita lanjutkan. Penamaan matriks itu ditulis dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan yang lainnya. Jadi boleh kok pakai huruf kapital yang lain. Nah, kemudian bilangan-bilangan di dalam matriks disebut dengan anggota atau elemen atau entry. Jadi di dalam matriks itu misalkan matriksnya 4, 2, 3, 1, 1, 0. Nah, misalkan seperti ini matriksnya. Nah, 4 4 ini itu disebut dengan elemen dari matriks. 2 ini juga disebut dengan elemen dari matriks. 3 ini juga disebut dengan elemen dari sebuah matriks. Jadi anggota-anggota elemen atau entry. Nah, elemen suatu matriks itu dinotasikan dengan huruf kecil. Misalkan kalau kalian memisalkan elemennya kita gunakan huruf kecil. Jadi kalau misalkan namanya matriks A, maka elemen-elemennya kita simbolkan dengan A kecil kayak gitu dan seterusnya. Ini sih cuma kesepakatan aja, boleh aja kok kalian pakai simbol-simbol yang lain. Nah, di sini ada sebuah matriks. Nah, ini simbolnya seperti ini. Ini ada matriks A. Anggotanya kita sebut dengan A, 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 A. Nah, di sini ada gini. Perhatikan di sini ada A11. A11 itu menandakan elemen 11. Apa itu elemen 11? Jadi elemen 11 ini artinya uh, baris ke-1 dan kolom ke-1. Gitu ya. Baris ke-1 dan kolom ke-1. Yang dimaksud dengan baris itu adalah
yang ini baris. Nah, ini namanya satu baris. Ini baris kedua. Ini baris ketiga, dan seterusnya. Kalau kolom, yang kolom itu yang ke bawah, yang vertikal. Nah, ini namanya satu kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai kolom ke N. Gitu ya, jadi baris dan kolom. Nah, kalau elemennya kayak ini misalkan, mana nih? A23. Nah, A23 ini artinya elemen atau anggota atau entry barisnya kedua, kolomnya ketiga. Ini artinya baris, ini artinya kolom. Ya, jadi perhatikan baris kedua 1, 2. Kolom ketiga 1, 2, 3. Berarti pas yang ini yang bertemu. Seperti itu ya. Jadi A23 ini tidak sama dengan A32 ya. Jadi anggota elemen 23 dengan elemen 32 itu berbeda. Untuk apa sih kita membedakan elemen-elemen ini ya? Seperti tadi Pak bilang, itu agar memudahkan kita dalam pengolahan data pada matriks. Oke, kita next. Nah, sekarang kita ke ukuran matriks. Ukuran matriks ditulis dalam bentuk M kali N. Nah, M kali N ini apa? M ini adalah banyaknya baris dan N adalah banyaknya kolom. Ukuran matriks juga disebut dengan ordo matriks. Jadi, ordo matriks ini adalah ukuran sebuah matriks. Bentuknya M kali N. Misalkan 2 kali 3. 3 kali 3. Gitu ya. Ini jangan kamu kalikan 2 kali 3 berapa? 6. Jangan ya. Jadi biarkan saja, itu menunjukkan baris dan kolomnya. Kalau kamu kalikan kan nggak tahu kita kolomnya berapa, barisnya berapa. Nah, perhatikan di sini ada beberapa contoh matriks beserta ordonya. Nah, di sini ada matriks 3 kali 2. 3 kali 2 artinya barisnya 3, duanya ini adalah kolom. Barisnya ada 3, 1, 2, 3, berarti 3. Kolomnya ada 2, berarti 1, 2. 3 kali 2. Nah, kalau matriks 2 kali 3, 2 kali 3 berarti barisnya ada 2, 1, 2. Ingat ini baris, ini kolom. Jadi barisnya 2, kolomnya 3, 1, 2, 3. Jadi 3 kali 2 dengan 2 kali 3 itu berbeda dalam matriks. Lihat aja kayak gini ya, karena banyak baris dan banyak kolomnya berbeda. Matriks 2 kali 1 seperti ini 2, 1 kolomnya. Matriks 3 kali 3 berarti barisnya 3, kolomnya 3. Matriks 1 kali 3 berarti barisnya 1, barisnya 1, kolomnya 3. 1, 2, 3. Walaupun anggotanya cuma 1, tidak masalah. Oke, paham ya tentang ordo matriks. Ukuran matriks jangan sampai kebalik antara baris dan kolom. Ingat baris dulu baru kolom. Baris kolom ya. Baris kali kolom. Oke, next. Sekarang kita ke kesamaan matriks. Nah, matriks A dan matriks B itu dikatakan sama jika dan hanya jika ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Jadi ada dua syarat di sini. Pertama, ordonya sama. Yang kedua, elemen yang seletak nilainya sama. Apa sih yang dimaksud dengan elemen yang seletak? Itu adalah elemen, misalkan A11 dengan B11, A23 dengan B23. Jadi letak pada baris dan kolomnya sama. Nah, perhatikan di sini ada matriks A, matriks B, dan matriks C. A, B, dan C. Matriks A ini tidak sama dengan matriks B karena ada elemen yang seletak nilainya tidak sama. Perhatikan,
Di sini ada matriks A dan B. Ini tidak sama. 4 nilainya sama dengan 4. Ini kan posisinya sama, berarti ini namanya elemen seletak. 3 dengan 3 sama. Sementara ini 2 dengan minus 2, nah kan berbeda. Satu saja anggota atau elemen yang berbeda, maka itu tidak sama. Harus semua elemen yang seletak nilainya sama. Kemudian di sini matriks A sama dengan matriks C karena ordonya sama dan elemen-elemen seletak nilainya sama. Walaupun ditulis dalam bentuk berbeda. Ini kan matriks B dan matriks C ya. 2 sama dengan 2. Kemudian minus 2, minus 1 sama dengan minus 1. 4 sama dengan 2 kuadrat. Kan sama kan ya, 2 kuadrat kan sama dengan 4 juga, berarti 4 sama dengan 4. Walaupun penulisannya berbeda, yang penting nilainya sama. Kemudian 3 sama dengan akar 9. Ya, akar 9 kan 3 juga, berarti ini sama. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke kesamaan matriks. Contoh soalnya di sini matriks A bentuknya seperti ini, 2x, 4, 3, 8. Dan matriks B 6, 4, 3, 2 tambah 3y. Agar matriks A sama dengan matriks B, maka nilai X dan Y yang sesuai adalah, oke, pertama matriks A sama dengan matriks B. Kita tulis matriks A-nya. Matriks A-nya itu adalah ini ya, 2x, 4, 3, 8. Kemudian matriks B-nya yang ini, kita tulis ke sini. Kemudian, sehingga elemen yang seletak nilainya sama, yaitu 2x sama dengan 6, dan 8 sama dengan 2 tambah 3y. Ini 3 dan 3 kita nggak sepakai, sudah sama. 4 dengan 4 juga sudah sama. Berarti yang harus kita samakan adalah 2x sama dengan 6. Kemudian yang lagi satu adalah 8 sama dengan 2 tambah 3y. Jadi elemen yang seletak kita samakan. Yang satu mengandung variabel, yang satu tidak, kita selesaikan satu-satu. Nah, di sini penyelesaiannya 2x sama dengan 6, yang ini 2x sama dengan 6, berarti x-nya sama dengan 2-nya ini kita pindah ya, jadi per 2, berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian 8 sama dengan 2 tambah 3y, kemudian 2-nya kita pindah, jadinya 8 kurang 2. 8 kurang 2 hasilnya 6. 6 sama dengan 3y, sehingga ini 3-nya kita pindah, jadi 6 bagi 3. 6 bagi 3 hasilnya 2 ya. Ingat, kalau kurang kita pindah jadi minus, kalau kali kita jadi bagi, kebalikannya ya. Oke, paham kira-kira? Paham ya? Lanjut kita ke slide berikutnya. Operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks itu ada 3, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita ke penjumlahan dan perkalian terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja ke contoh. Oh ya, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, itu kalian harus perhatikan ordonya. Jadi harus sama ordonya. Matriks 2 kali 3 harus kita tambahkan atau kurangkan juga dengan matriks 2 kali 3. 4 kali 6 dengan 4 kali 6 juga ya. Biar bisa kita tambahkan. Oke, di sini matriks ini ditambah matriks ini. Nah, kita jumlahkan atau kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi elemen-elemen yang seletak itu kita tambahkan atau kurangkan. Nah, di sini 2 dengan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Minus 3 tambah 2. Minus 3 tambah 2 hasilnya minus 1. 1 tambah 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. Dan seterusnya ya. 2 tambah 3 hasilnya 5. Min 4 tambah 4 hasilnya 0.
0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, inilah hasil dari penjumlahan matriks yang menghasilkan ordo yang sama juga. Nah, untuk pengurangan juga sama ya. Untuk pengurangan, 1 kurang 1 kurang 3. 1 kurang 3 hasilnya minus 2. 3 kurang 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. 0 kurang minus 3. 0 kurang minus 3. Nah, min berarti ditambah ya, berarti 3. Dan seterusnya, sehingga menghasilkan hasil yang benar. Oke, paham ya? Penjumlahan dan pengurangan matriks itu sederhana. Yang penting kalian lancar dalam pengurangan dan penjumlahan bilangan real, pasti gampang kok. Lanjut kita ke operasi berikutnya. Oh iya, misalnya. Nah, operasi pada matriks yang berikutnya adalah operasi perkalian. Nah, operasi perkalian itu ada dua jenis, perkalian matriks dengan matriks dan matriks dengan skalar. Yang sekarang ini kita perkalian matriks dengan skalar. Nah, kalau perkalian matriks dengan skalar, kita kalikan masing-masing anggotanya dengan skalar tertentu. Apa itu skalar? Skalar itu adalah sebuah bilangan real. Ya, kita simbolkan dengan skalar. Misalkan di sini ada contoh, matriks A 2, 3, min 3, 4, maka nilai matriks 3A, nah berarti di sini adalah skalar 3. Kita kalikan dengan matriks A. Berarti 3 kali A, masing-masing anggotanya kita kalikan dengan 3. Dengan skalar 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali min 3, dan 3 kali 4. Kemudian kalikan 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, dan seterusnya, sehingga menghasilkan matriks yang benar. Oke, lanjut kita ke perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dengan matriks itu agak nggak semua matriks bisa kita kalikan. Syaratnya yang pertama adalah ordonya itu harus kolom pertama itu sama dengan baris yang kedua. Maksudnya tuh gini, 2 kali 3 matriks ya, matriks 2 kali 3 ini bisa kita kalikan dengan 3 kali 5. Yang penting ini sama. Nah, ini harus sama dia. Kalau berbeda tidak bisa. Ya, misalkan ya, kalau di sini yang penting n-nya ini sama. Gitu, terserah dah ini 2-nya berapa, 5-nya terserah, yang penting ini dan ini sama. Nah, kalau yang 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 berarti ini sama, bisa kita kalikan yang menghasilkan 2 kali 2 juga. Oke. Nah, caranya cukup apa namanya? Ada triknya. Coba perhatikan dengan baik. Di sini ada matriks kali matriks. Nah, kita kalikan baris dengan kolom. Ini baris. Nah, oke, Pak tandai seperti ini biar kalian bisa melihat. Kita kalikan dengan kolom. Nah, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Menghasilkan yang ini. 2 dengan minus 1, 6 dengan 0. 2 kali minus 1 tambah, ini selalu tambah ya, 6 kali 0. Yang ini kita kalikan dengan baris atas dengan kolom kanan. Berarti 2 dengan 4, 6 dengan 7. Jadi seolah-olah 26 ini kita tulis kayak gini, 26. Berarti kita kalikan ke samping. Kayak gitu. Kalau yang ini ya, baris ini kita kalikan dengan kolom ini dan kolom ini menghasilkan yang di bawah. Ini. Di min 3, 5. Seolah-olah kita kalikan di sini min 3. Min 3 di sini 5. Min 3 kali min 1, min 3 kali min 1, 5 kali 0, 5 kali 0. Ingat ini diisi dengan tanda tambah ya. Kemudian untuk kolom berikutnya min 3 kali 4, 5 kali 7. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal kalian operasikan. Operasikan ini menghasilkan minus 2.
2 kali 4, 8, tambah 6 kali 7, 42, berarti 8 tambah 42, 50. Min 3 kali min 1, 3, 5 kali 0, 0, 3 tambah 0, 3, dan seterusnya ya. Ini hasilnya 23. Oke, coba perhatikan dengan baik, ingat baris kali kolom. Kalau kalian belum paham, coba di apa namanya, kembali lagi ke penjelasan awalnya ya, videonya kalian putar balik lagi, kemudian diulang, semoga bisa paham. Dan next, ke soal berikutnya tentang transpose. Ini yang terakhir ya. Nah, transpose itu apa? Transpose itu adalah operasi pada matriks yang mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak gini, misalkan ada contoh matriks A seperti ini, kemudian barisnya kan ini ya, 1, 2, 4. Ya, kita tulis jadi kolom, 1, 2, 4. Kemudian baris 5, 3, 7, kita tulis di sampingnya, jadi kolom, 5, 3, 7. Gitu. Baris jadi kolom. Misalkan lagi, Pak punya contoh di sini, matriks B. 2, 3, 5, 6, 1, 7, 2, 0, 1. Maka B transpose, oh ya, untuk menyatakan transpose itu kita isi dengan pangkat T kecil. Jadi A pangkat T, B pangkat T. Tapi ada beberapa buku yang menyatakan boleh pakai T kapital juga boleh. Yang penting huruf T pangkatnya ya, itu yang menanyakan berarti dia itu transpose. Nah, B-nya ini berarti B transpose 2, 3, 5 kita tulis dalam bentuk kolom 2, 3, 5. 6, 1, 7 kita tulis dalam bentuk 6, 1, 7. 2, 0, 1 kita tulis 2, 0, 1. Inilah namanya B transpose. Oke, paham ya tentang transpose. Baik, demikian dulu video kita tentang matriks. Selebihnya nanti kita akan belajar mengenai contoh-contoh soal di mana ini sangat banyak variasi soalnya. Walaupun kalian mungkin paham dengan isi video ini, tapi nggak cukup segitu aja. Kalian harus belajar juga tentang latihan-latihan soalnya. Bisa kalian latih secara mandiri atau nanti Pak buatkan video terpisah. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.